Halo David. Halo Sejel. Hari ini kita mau ngapain sih? Kita mau menari Bernyanyi dan menyapa sahabat-sahabat Kristus yang lainnya. ya, yuk kita angkat pujian. Hai sahabat Kristus. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Bapak, kami akan mengikuti ibadah online. Kiranya Kau berkati kami, Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lose Aan. Yuk kita siapin hati kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Salam adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Lose Aan. Wah, Lose sangat senang bisa berjumpa dengan adik-adik pada saat ini. Nah adik-adik, seperti biasanya Lose akan memberikan firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini aku mau mendengar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar dapat mendengar dengan baik. Pakai telingaku, hatiku, untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lose waktu kecil pernah ada perasaan sebel, marah, jengkel kepada papa dan mama. Kayaknya perasaan ini juga pernah dialami oleh adik-adik bukan? Nah, apa yang membuat Lose jengkel, marah kepada mama? Nah, kebiasaan mama ketika waktu kecil selalu menasihatkan Lose untuk sikat gigi. Karena Lose itu waktu kecil paling benci sama sikat gigi. Setiap pagi mama selalu mengatakan, Han, pergi kamar mandi, gosok gigi. Lalu setelah gosok gigi, papa menegur Lose lagi. Sudah gosok gigi? Sudah, Pak. Nah, malam harinya pun demikian, sebelum tidur, mama selalu nasihatkan, ayo sana ke kamar mandi, gosok gigi. Nah, kemudian setelah Lose gosok gigi,
papa lagi ngomong lagi, sudah gosok gigi belum? Sudah pak. Nah, namanya gosok gigi, yang gosok gigi itu, waduh, kayaknya sering terdengar, udah terbiasa, membuat Lose kesel gitu adik-adik. Nah, suatu kali Lose bermain 1 harian, lalu Lose begitu capek lelah, akhirnya tertidur adik-adik. Tiba-tiba ketika Lose begitu lelapnya, mama menggoncangkan Lose. Bangun. Ada apa sih, Ma? Kamu belum gosok gigi kan? Aduh, Ma, aku lagi ngantuk, Ma. Tidak bisa sekarang kamu bangun gosok gigi. Lalu papa pun marah pada Lose. Bangun dan cepat gosok gigi. Akhirnya dengan perasaan jengkel, perasaan marah, Lose akhirnya pergi ke kamar mandi gosok gigi. Setelah selesai itu Lose pergi tidur lagi. Esok paginya mama nasihatkan lagi untuk Lose gosok gigi lagi. Nah, tetapi adik-adik, ketika Lose sudah dewasa, Lose sudah terbiasa untuk gosok gigi. Nah, ketika Lose pernah tidur karena nggak gosok gigi, hari tengah malam Lose bangun. Kenapa? Ada perasaan di mulut Lose ini tidak enak. Akhirnya Lose bangun, Lose gosok gigi lagi. Nah, adik-adik, suatu ketika Lose bertemu dengan teman Lose waktu masih kecil. Lalu Lose ajak dia makan ke restoran Padang. Jadi pelayan di sana menyediakan rendang, ada ayam opor, ada juga sop daging. Nah, tahu gak adik-adik, ketika Lose makan, teman Lose juga makan. Lose heran, kenapa? Ketika teman Lose itu makan, makan rendang, yang diambil kuahnya aja. Makan ayam, yang diambil opor ayamnya, kuahnya aja. Lalu makan sop, yang dimakan sopnya, kuahnya aja. Dagingnya ditinggalin. Lalu Lose tanya, loh, kamu nggak doyan ya sama daging? Dia bilang gini, saya doyan, tapi ini semua tidak bisa aku makan. Kenapa? Lalu dia memperlihatkan gigi dia gini. Wah, Lose kaget ketika kok Lose lihat, gigi cuma 2 loh, cuma depan kayak gigi kelinci adik-adik. Nah, mulai hari itu Lose mulai bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah berikan papa, mama yang cerewet untuk satu didikan, yaitu untuk menggosok gigi. Sehingga besar ini Lose sudah dewasa, gigi Lose tetap sehat, tetap kuat, Lose bisa menikmati makanan-makanan yang keras pun sekalipun. Lalu Lose berterima kasih. Nah adik-adik, kalau papa dan mama atau guru itu mau mendidik kita supaya hidup kita lebih baik ke depannya, terlebih lagi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan ingin mengubah setiap hati anak-anak Tuhan. Ingat bahwa kita yang hidup sekarang ini mewarisi dosa Adam. Perbuatan kita selalu jahat. Kita sering berantem, sering kali berbohong. Nah, sifat-sifat inilah yang ingin Tuhan ubah. Tuhan ingin didik supaya hidup kita lebih baik lagi. Nah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Ada satu tokoh yang Tuhan didik. Dia ini punya sifat yang tidak peduli, sifat yang sombong, sifat yang tidak sayang. Tetapi Tuhan mau mengubah sifat-sifat yang tidak baik ini menjadi sifat yang peduli dan sayang. Nah, cerita hari ini kita ambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Temanya Tuhan mendidik. Nah, cerita seperti ini adik-adik. Suatu ketika Tuhan melawat suatu negeri yang bernama Niniwe. Wah, negeri ini begitu indah sekali adik-adik. Besar. Nah, tetapi di dalamnya ternyata tidak ada keindahan. Kenapa? Karena penduduknya telah melakukan kejahatan dan kejahatan. Dia suka seringkali berantem, seringkali melawan orang tua. Setiap kali nasihat orang tua tidak dianggapnya lagi. Dia suka marah-marah kepada orang tua. Bahkan kepada teman suka berkelahi. Dan inilah yang membuat Tuhan tidak senang kepada penduduk di sana. Lalu Tuhan ingin menghukum penduduk di sana, yaitu negeri Niniwe. Bagaimana caranya? Lalu Tuhan pergi kepada hambanya yang bernama Yunus. Nah, pada waktu itu Yunus sedang bekerja. Lalu Tuhan katakan, Yunus, kemari, bangunlah. Aku mengutus engkau untuk pergi ke negeri Niniwe. Beritakan firman Tuhan supaya bangsa ini mau bertobat.
tidak melakukan kejahatan lagi. Kalau mereka tetap mau melakukan kejahatan, maka aku akan menghukum. Tapi kalau mereka tidak melakukan, aku akan membebaskan hukuman. Lalu Yunus katakan, baik Tuhan, aku akan pergi. Lalu Yunus pun pergi. Wah, tampaknya Yunus taat ya adik-adik ya. Ya, Yunus pergi. Kemana? Ke suatu pelabuhan yang sangat besar. Yang dimana ada kapal-kapal besar yang akan membawa penumpangnya ke suatu negeri. Nah, pada waktu itu Yunus akan pergi ke negeri Niniwe. Tetapi ternyata ada kapal besar yang akan pergi ke Tarsis. Lalu berubahlah pikiran Yunus adik-adik. Dia mulai berpikir begini. Tuhan menyuruh aku pergi ke Niniwe. Tidak, aku tidak akan pergi. Biarkan aja bangsa ini dihukum oleh Tuhan. Aku lebih senang supaya bangsa ini akan musnah. Bukankah bangsa inilah bangsa bukan pilihan? Bangsa pun adalah bangsa pilihan. Layak dong kalau aku biarkan dia musnah binasa. Sekarang aku akan pergi ke negeri yang lain. Ke Tarsis. Nah adik-adik. Lalu berubahlah pikiran daripada Yunus. Akhirnya dia pergi naik kapal yang menuju ke Tarsis. Nah, dia tahu gak apa yang terjadi? Di tengah lautan. Tiba-tiba datanglah badai yang begitu besar. Angin yang begitu deras, begitu kencang. Gelombangnya begitu deras. Sehingga mengamuk menerjang kapal tersebut adik-adik. Kapal itu mulai oleng. Nah, tetapi ketika ombak itu akan menerjang kapal itu, Tuhan melindungi kapal itu sehingga tidak terjadi kehancuran. Kenapa? Karena Tuhan masih ingat siapa? Yunus yang ada di dalam kapal itu, adik-adik. Walaupun Yunus sudah jauh daripada Tuhan, dia tidak takut kepada Tuhan. Tuhan masih sayang kepada Yunus. Lalu bagaimana keadaan orang-orang di kapal itu? Para nakoda mulai ketakutan adik-adik. Mereka membuang segala beban yang berat, dibuang semua ke laut. Supaya apa? Kapal itu menjadi ringan. Dan tetapi kapal itu tetap aja tidak dapat dikendalikan lagi adik-adik. Dan ombak semakin besar. Lalu mereka berdoa kepada Allahnya. Tetapi tetap saja gelombang itu semakin besar adik-adik. Yang menakutkan. Lalu ada nakoda kapal. Dia pergi ke dasar, ke geladak kapal. Dan dilihat di sana ternyata dia menemukan apa? Seorang laki-laki sedang tidur. Lalu si nakoda kapal bertanya, "Hai, bangun! Sedang apa kamu di sini? Kamu tidak tahu situasi seperti ini, kita akan binasa. Kamu enak-enak tidur." Lalu adik-adik, si laki-laki ini tidak lain adalah Yunus. Dia memperkenalkan, "Saya adalah Yunus, orang Ibrani." Wah, senang sekali adik-adik nakoda kapal ini. Wah, jangan-jangan saya minta tolong dengan doa dari orang Ibrani ini bisa merendahkan badai ini. Lalu nakoda kapal itu meminta kepada Yunus untuk berdoa. Apa yang terjadi adik? Ternyata badai itu tidak berhenti, tetap mengalami amukan. Nah adik-adik, kenapa doa Yunus tetap tidak dikabulkan? Ingat bahwa Yunus sudah berdosa, telah menjauhkan diri kepada Tuhan, tidak taat, sehingga doa yang dipanjatkan pun tidak didengarkan karena dosa. Nah lalu apa yang terjadi adik-adik? Lalu awak kapal itu mengatakan, "Baik, kita akan mengadakan pengundian." Lalu undian terjadi. Dan undian itu jatuh di depan kaki Yunus. Akhirnya Yunus mengaku bahwa dialah yang menyebabkan badai ini terjadi. Lalu dia pun akhirnya mengatakan, "Baik, untuk meredakan badai ini, lemparkan saya, campakkan saya ke lautan." Awak kapal bingung adik-adik. "Hah? Bagaimana mungkin?" Lalu Yunus katakan, "Cepat, campakkan aku ke lautan, supaya kalian bisa selamat, tidak binasa." Lalu mereka pun mencampakkan Yunus ke lautan. Nah adik-adik, di sini Yunus mulai diajarkan bahwa Yunus tidak menjadi orang yang sombong, tidak melihat dirinya sendiri. Dia mau menyelamatkan orang-orang yang di kapal, walaupun dia harus binasa di lautan. Tetapi sekali lagi Tuhan melihat bahwa Yunus sudah mulai berubah. Lalu dengan kasih Tuhan, Tuhan mengirimkan ikan besar untuk melindungi Yunus. Lalu ikan besar itu menelan Yunus. Dan Yunus pun akhirnya tinggal 3 hari 3 malam di perut ikan itu. Di dalam perut ikan itu akhirnya Yunus merenungkan akan kesalahannya,
akan perbuatannya yang telah meninggalkan Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya pun dia menyesal dan dia bertobat adik-adik. Dia berjanji akan memberitakan firman Tuhan ini kepada orang-orang di Niniwe. Akhirnya atas perintah Tuhan, Yunus dibawa oleh ikan besar itu ke negeri Niniwe. Dan di sanalah Tuhan merintahkan untuk melemparkan Yunus dari mulut ikan ke daratan. Nah selanjutnya adik-adik, keesokan harinya Yunus pergi ke alun-alun di negeri Niniwe di sana. Lalu dia memberitakan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika Yunus memberitakan tentang firman Tuhan, kalau saudara-saudara tidak lagi taat, tetap melakukan kejahatan, maka Tuhan akan menghukum negeri ini. Lalu mereka pun sadar, mereka takut akan hukuman, dan mereka pun akhirnya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau cerita hari ini kita diajarkan kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan ingin mendidik kita di dalam setiap karakter hidup kita yang tidak baik untuk menjadi lebih baik. Ingat bahwa hidup kita adalah hidup di dalam dosa warisan dari nenek moyang kita, yaitu Adam. Tuhan ingin mengubah setiap hal-hal yang buruk untuk menuju pada kebaikan. Kita lihat dari Yunus yang tadinya hidupnya begitu jahat. Dia sombong, dia mementingkan diri sendiri. Tuhan ubah menjadi Yunus yang akhirnya sayang kepada negeri Niniwe, bangsa Niniwe, sehingga bangsa ini boleh diselamatkan. Demikian juga hidup kita sebagai anak Tuhan. Tuhan juga mau mengubah hidup kita yang mungkin hari ini kita melakukan kejahatan, sering berbohong, sering melawan orang tua. Tuhan ingin hidup kita diubahkan melalui didikan Tuhan, melalui peristiwa-peristiwa yang mungkin akan Tuhan alami melalui diri kita. Nah, sebelum dialami, mari kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan supaya melalui didikan Tuhan kita boleh dimenangkan. Dan biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita mau terus dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk firman hari ini. Ajarkan kami Tuhan bahwa kami seringkali hidup mengecewakan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kami yang berdosa. Tapi hari ini kami diingatkan betapa Tuhan begitu mengasihi kami, begitu Tuhan menyayangi kami. Tuhan tidak ingin kami terus melakukan kejahatan demi kejahatan. Tuhan ingin mengubah hidup kami untuk lebih baik lagi, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan, taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih atas firman-Mu. Amin. Nah, jadi adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dibawakan oleh Losa AA. Iya adik-adik, melalui cerita ini kita dapat belajar Tuhan mendidik Yunus menjadi lebih baik melalui peristiwa Yunus di perut ikan. Sama kayak lagu yang akan kita nyanyikan ini, Yunus di perut ikan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Sekarang kita akan pengumuman yang pertama apa nih Oso? Pengumuman yang pertama adalah pemenang kuis cepat tepat minggu lalu. Juara pertama adalah Yeay! Juara kedua adalah Yeay! Juara ketiga adalah Yeay! Sama! Nah adik-adik, pengumuman yang kedua adalah yang telah menghafal ayat hafalan dari Roma 1 ayat 17 dan mendapatkan hadiah adalah
Nah adik-adik, pengumuman yang ketiga adalah kita akan mengadakan lomba mewarnai. Nah, adik-adik, ini gambarnya. Ayo Ini tebak, gambarnya. ini gambar siapa? Gambar apa yuk? Ini Gambar adalah gambar Yunus di perut ikan. Nah adik-adik, gambar ini dapat diambil di TU, bisa diambil hari ini juga. Dan paling lama dikumpulkan tanggal 22 November 2020. Nah adik-adik, ada hadiah menarik untuk 3 orang pemenang dan hadiah hiburan bagi yang lainnya. Nah, adik-adik, pengumuman yang keempat adalah hadiah kuis cepat tepat minggu ini adalah 3 water candy. Nah adik-adik bisa menjawab pertanyaannya di akhir ibadah ya untuk mendapatkan hadiah ini. Oke? Oke. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa ya, minggu depan kita akan ibadah online lagi jam 10 pagi. Oke, ingat? Jangan sampai lupa ya. Dadah! Sampai jumpa lagi.